Mereka banyak yang melirik gitu, melirik sumber daya alam kita dari mulai air, hutan, tanah sampai udara gitu. Karena adanya kepentingan pribadi gitu. Pam airnya dari mana? Dari mana tuh Bang? Ada yang dari sungai, ada yang dari waduk gitu. Itu sumber daya alam bukan? Oh iya. Ya kan? Eksploitasi bukan? Kayak aja air gampang tinggal bayar segini disalurkan. Gitu. Berarti ini masyarakat ini sebenarnya nggak perlu membayar mahal jika sungai itu bersih. Nah, Alam kita menjerit, Indonesia di ambang alamnya nih, di ambang kekhawatiran, dimulai dari isu polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan yang terbaru polusi atau kehancuran alam terjadi di Raja Ampat, sebuah petak surga yang jatuh di dunia. Saat ini saya Angga Rekner dari Alikma TV sudah bersama Bang Coki dari pegiat alam, aktivis alam yang istiqomah, yang konsisten dalam membela kepentingan alam, membela bahwa alam ini harus dijaga, alam ini harus kita rawat karena kita sendiri, kehidupan kita sendiri adalah juga bagian dari alam gitu. Assalamualaikum Bang Coki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Angga. Sehat Bang Coki ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Bang Coki dari Arya Giri Indonesia, teman-teman. Mungkin boleh ceritakan sedikit Bang Coki soal Arya Giri Indonesia ini apa sih? Baik. Terima kasih Bang Angga, teman-teman semua dari Al-Hikmah ya. Al-Hikmah TV. Baik, sebelumnya mungkin saya coba memperkenalkan Arya Giri Indonesia. Arya Giri Indonesia ini adalah penggiat alam dan konservasi lingkungan, Bang Angga. Itu. Jadi Arya Giri ini saat ini mau ke 27 tahun. 27 tahun. Ya, wow. Jadi kemarin kita udah anniversary 26 tahun kita coba membuka regional baru di Banten dengan menggait teman-teman dari Banten yang memang satu visi dengan kita gitu. Terus juga kita menginikan dengan penggiat-penggiat alam di sana gitu, dan kita juga menggandeng instansi-instansi yang memang ada kaitannya dengan alam dan lingkungan, terutama hutan ya kalau yang di sana. Di sana kalau di Banten tuh kemarin Tahura, dengan Tahura. Nah, perjalanan 26 tahun ini bukan satu hal yang mudah ya menurut kita gitu. Arya Giri ini banyak perjuangan jatuh bangunnya Arya Giri. Memang itu adalah sebuah mungkin tanda-tanda sebuah konsistensi kita nih gitu kan, menunjukkan bahwasanya ketika kita menjaga alam kita akan dianugerahi. Maka ya mungkin ini anugerah dari Tuhan ya kan, kita menjaga alam selama 26 tahun kita coba sosialisasi, kita coba berjuang menjadi aktivis lingkungan gitu. Alhamdulillah banyak anugerah-anugerah yang kita dapat dari mulai perubahan dari sisi organisasinya deh, kita masih bisa tetap konsisten di 26 tahun ini. Oh, okay. Berarti memang Arya Giri ini didirikan khusus untuk merawat alam ya Bang ya? Sebenarnya itu hal yang kalau merawat alam ya bukan hal yang utama pada dasarnya. Oh iya, gimana? Pada dasarnya gitu. Awalnya kita tuh untuk mengangkat generasi muda yang kenakalan remaja ya awalnya gitu. 9899 itu kan sedang booming-boomingnya. Oh iya. Kenakalan remaja. Ya memang kita cukup prihatin gitu kan. Nah, ini kan berbicaranya terkait dengan lingkungan gitu. Karena kan kita memang konservasi dan lingkungan nih, konservasi dan lingkungan itu ada kaitannya. Akhirnya gimana caranya kita bisa mengangkat generasi-generasi yang atau kenakalan-kenakalan itu dengan hal-hal yang positif. Nah, kita lihat dari sisi lingkungannya. Gitu. Oke. Nah, kita buat kita ada pendekatan secara hobi. Ternyata mereka pada hobi dengan kegiatan-kegiatan alam. Oke. Kayak kita ajak gitu mereka untuk berkegiatan di alam seperti naik gunung, camping dan lain-lainnya gitu. Pada akhirnya mereka sedikit demi sedikit meninggalkan dengan kenakalan-kenakalan yang
ada pada saat itu gitu, meninggalkan, dan akhirnya dia concern, kita orang concern nih dengan gimana nih untuk lingkungan, yuk kita mulai lagi untuk dampak-dampak lingkungan yang memang kan dari kita ngangkat dari remaja-remaja yang kenakalan itu kan, kenakalan itu, makanya baru kita ada konservasi lingkungannya gimana gitu, karena kan itu mencakup gitu, bicara alam semesta gitu kan, bicara alam semesta. Akhirnya merambat sampai dari mulai kita ngikut di relawan hutan Indonesia, kita ngikut di relawan kebencanaan, sampai apapun kegiatan yang ada di alam kita ikut serta. Oke. Gitu. Berarti yang digait nih untuk ke kegiatan pencinta alam nih pemuda-pemuda, remaja-remaja yang memang pada saat itu terjerumus dalam tanda kutip kenakalan remaja gitu, kenakalan remaja. Oke, Bang Coki, ini kan sudah 27 tahun ya, hampir Arya Giri Indonesia. Nah, kami ini dari anak muda melihat bahwa alam Indonesia ini memang kan sangat kaya gitu, sangat kaya, bahkan beberapa titik pulau-pulau di Indonesia tuh dikatakan oleh orang di luar Indonesia adalah sebuah surga yang dijatuhkan oleh Tuhan ke dunia gitu, diberikan rizki gitu, sebuah rahmat gitu kan. Nah, melihat kondisi alam yang semakin banyak yang rusak, Bang Coki, gimana pandangan Bang Coki dari hal ini? Baik, ini cukup miris ya, maksudnya dengan adanya keadaan saat ini, apalagi terkait dengan alam dan lingkungan. Sedih juga gitu mendengar berita, ngelihat sosmed gitu terkait dengan alam-alam yang sudah boleh dibilang rusak gitu. Dari sisi lain ada yang rusak dan ada yang mungkin yang dilestarikan gitu kan. Tapi nanti ini kita ada ujung nih dari maksud daripada pelestariannya itu apa nih gitu. Nanti kita ada ujung kesananya gitu. Coba yang rusak dulu tuh. Iya, sangat miris banget gitu dengan padahal kita sudah dianugerahi dengan keindahan gitu kan, dengan kekayaan, dengan sumber daya alam yang cukup kaya bener. Indonesia tuh cukup kaya dari mulai rempahnya, dari mulai hutannya, mulai airnya, sampai banyak dari sisi airnya deh kita. Mereka banyak yang melirik sumber daya alam kita dari mulai air, hutan, tanah sampai udara gitu. Mereka sudah melihara gitu. Nah, ini yang disebut dengan kemirisan kita karena adanya kepentingan pribadi gitu. Sumber daya alam kita itu kan sudah banyak yang dimanfaatkan nih oleh perusahaan-perusahaan asing karena dia melihat gitu loh, sumber daya alam kita itu kaya, apalagi air. Terkait dengan air, banyak perusahaan-perusahaan luar yang memang naksir banget dengan ini kan, dengan apalagi yang sama-sama kita ketahui nih, air kemasan sekarang sudah mulai paling efisien, paling laku banget. Paling laku banget. Nah, itu yang sangat miris gitu kalau ketika apalagi kerusakan-kerusakan yang terjadi sekarang gitu kan. Hal-hal yang dilakukan itu kan buat teman-teman atau komunitas atau yang lainnya lah gitu. Mohon maaf gitu kan, mereka hanya cuma sebatas seremoni gitu. Tapi edukasi secara selesainya, edukasi secara berkaitannya, komprehensifnya gitu. Maksudnya itu kan harus ada kesinambungan gitu, harus ada kesinambungan satu sama lain gitu. Nah, nggak bisa kita hanya menghimbau kepada masyarakat terkait dengan air nih, kita kan berbicara 3 polusi ya kan. 3 polusi. Pertama nih kita yang memang sama-sama kita harus iniin air, polusi air karena kita tahu bahwasanya air itu adalah sumber kehidupan yang kita tahu. Bahkan di Al-Quran pun, ini kan Al-Hikmah TV nih, Al-Hikmah ya, di Al-Quran pun mungkin sudah paham teman-teman Al-Hikmah gitu, bahwasanya tubuh kita ini mengandung air, kita dicipta untuk dari air dan bla bla semua segala macam lah. Saya kurang terlalu paham ya kan untuk ayat-ayat Quran terkait dengan kehidupan, sumber kehidupan gitu kan. Nah, itu kan menyangkut dengan air. Nah, kalau airnya buruk, yang kita minum buruk, maka yang orang yang minum itu
Oh Berdampak iya, nggak gitu? terkontaminasi. Iya. Ngomongin air ya teman-teman, kita lagi syuting nih di outdoor. Ah. Di samping kita nih Kali Ciliwung Oh ya, iya. Bang Coki ya. Yes. Kali Ciliwung teman-teman. Teman-teman tahu lah ya, betapa kotornya tuh Bang Kali Nah. Ciliwung gitu loh. Iya. Ya kan sama-sama kita ketahui tuh air Ciliwung. Nah, teman-teman juga harus paham nih terkait dengan yang di samping kita nih Ciliwung gitu kan. Ciliwung itu pembelah Jakarta loh. Oh iya. Jakarta itu dibelah oleh Ciliwung. Tuh. Jadi kalau orang-orang yang kurang memahami, wah ini akibat Ciliwung nih banjir nih Jakarta. Wah, nah nyalahin Ciliwung karena Oh, Ciliwung yang ngebelah Iya. yang ngebelah Jakarta gitu. Karena saluran airnya situ ya, paling besar ya. Saluran air besar. Nah, ini yang perlu diketahui gitu. Bukan hanya sebatas teman-teman komunitas yang bergerak, tapi ada peran-peran pemerintah, Oke. peran swasta, peran akademisi, terus peran komunitas-komunitas. Jadi 4 keterkaitan itu yang memang ya kita saling bersinergi gitu loh. Kita saling Oke. bersinergi membangun menjaga sungai gitu kan, menjaga sungai atau menjaga air gitu. Oke. Karena kita sudah ketahui peradaban awal manusia itu berawal dari sungai, Dari air lah dari ya. air gitu loh. Ya ini Angin. apa Kali Ciliwung nih kan kita sebagai warga Jakarta nih tahu banget gitu betapa Iya. kotornya nih Bang Hmm. Coki. Kenapa sih bisa kotor seperti ini dan urgensinya tuh Kali Ciliwung untuk kehidupan masyarakat tuh seberapa penting sebenarnya gitu. Karena kan kita tahu ya, masyarakat tuh ya apa ya, memandang kali itu hanya sekedar saluran air yang penjagaannya tuh hanya diandalkan dibetonin ya kan Iya. gitu. Jadi hanya sekedar itu gitu. Kemudian ada yang buang sampah ke kali kayak gitu. Apakah itu bisa apa ya? Kalau dibilang dibenarkan juga agak nggak bisa Iya, juga ya. bisa juga, Nah, itu gitu. gimana tuh? Nah, awal-awal dari abad 18 ya, di abad 18, bahkan sebelum di abad 18 gitu, 18 19. Wah, yang namanya sungai masih jernih. Masih gitu, jernih ya? jernih banget gitu. Nah, 18 ke 19 sampai ke 20 hancur banget sungai gitu. Orang yang buang sampah karena gini, orang dulu di sebelum abad 18, 19 18, mereka itu sisi sungai menjadi front office. Jadi depan rumahnya. Depan rumahnya, oke. Gitu loh, bukan belakang rumahnya. Tapi di abad 19 Ya di sungai itu menjadi belakang di belakang rumahnya. rumah. Kalau Gitu. gitu konsekuensinya maksudnya apa, Bang? Kalau di depan belakang rumah dia buang sampah Oh, ke belakang. ke belakang. Jadi limbah dapur itu limbah ke dapur ke belakang semua. Di depannya dibagusin. Kalau seandainya di zaman 18 ke bawah, dia di depannya sungai. Mau nggak mau kan dia harus ngerapiin sungai. Oh iya, harus terlihat indah. Harus lah terlihat ya. indah gitu. Nah, itu makanya keterbalikan gitu loh, ada keterbalikan. Makanya di 18, 19 sampai 20 itu udah berubah. Sungai menjadi tempat sampah terpanjang. Apalagi Ciliwung yang sama-sama kita ketahui. Gitu loh, yang sama-sama kita ketahui. Sungai terpanjang apa? Tempat sampah terpanjang. Waduh. Wih. Gitu loh. Nah, yaitu sungai. Nah, dampaknya sih kan kita sudah ketahui dari yang namanya penggunaan air tanah, Oke. ya kan? Nah, Air tanah dari mana sih kalau bukan dari resapan air sungai, air air hujan, hujan. ya kan? Kalau sisi sumbernya Udah gitu, kotor ya? udah kotor, maka air yang resapnya itu kan Ya. juga pasti ada, nggak mungkin semuanya jernih Oh, gitu, iya, betul. pasti ada sisi Pasti ada kotoran-kotoran. kotorannya. Terus air yang diangkat oleh udara menjadi sebuah awan dan Hujan. turun hujan, jadi itu kan bisa jadi ada karbon atau apa gitu. Kan jadi tidak ini lagi, jadi kan berdampaknya menyeluruh. Ini kan kita bicara air tuh menyeluruh, pasti dampaknya dari mulai ke udara, ke tanah, itu Tanahnya sangat juga. berdampak gitu. Oh. Karena memang pangkalnya itu adalah dari air. Dari Sisinya air, ya. lagi adalah sungai ini yang harus kita perbaiki, sungai. Makanya kita sering memberikan edukasi itu. Saya harap juga teman-teman komunitas atau siapapun gitu loh yang memberikan edukasi, jangan cuma hanya memindahkan
memindahkan memindahkan polusi itu maksudnya sampah yang ada cuman dipindahkan dari sungai atau dari tempat yang lain dipindahkan ke atas, terus yang ngambil petugas kebersihan. Petugas kebersihan jatuhnya kemana? TPA, lagi. Bantar Gebang cairannya kemana? Ke sungai. Ke kali sama lagi, juga. sama aja ya. Gitu loh. Nggak selesai masalahnya. Masalahnya nggak selesai, makanya harus diberikan edukasi yang selesai. Jadi yang kita angkut selesaikan, jangan sampai jatuh pada pembuangan akhir. Iya, gitu. Selesaikan di sini. Nah ini kan tadi kita habis memberikan edukasi ya. Itu memberikan edukasi, diselesaikan yang organik dan anorganik. Yuk kita pilah, langsung dipilah. Setelah kita ada susur sungai atau apa, atau ada patroli sungai yang ngangkut sampah, angkut ke atas, pilah langsung. Kayak tadi yang kita lakukan tuh, yang teman-teman udah lihat tadi gitu. Langsung kita pilah yang organik, anorganik. Kan ada pengelolaannya. Yang anorganik ini ada pengelolaan terkait dengan recycle. Ini kan yang plastik bisa jadi ini, jadi souvenir dan lain sebagainya. Terus yang organik bisa jadi bahan bakar nabati, bisa jadi apapun gitu loh. Itu kan selesai. Jadi bahkan bukan hanya digunakan untuk komoditi besar, tapi bisa ke yang kecil gitu loh. Bisa ke yang kecil. Nah, kayak yang kecil apa? Perumahan. Nah, makanya tadi kita memberikan edukasi bahwasanya sampah organik yang kita angkut tadi itu bisa menjadi sebuah sumber listrik kerakyatan gitu untuk meningkatkan ekonomi hijau. Gitu. Makanya kita tadi tuh dengan tema 3 polusi itu ya kita kaitkan tuh semuanya dari mulai air, udara sampai tanahnya gitu. Limbah-limbah semua nanti itu yang sudah kita berikan tadi edukasi kepada teman-teman relawan gitu. Ya ini memang kalau bahas air memang itu kan sumber kehidupan manusia nih Bang. Ya. Kalau kembali lagi kita ke Kali Ciliwung ini kan yang paling dekat dengan kehidupan kita lah ya. Banyak titik-titik di Jakarta itu yang air tanahnya tuh emang saya rasain sendiri tuh emang udah nggak bisa gitu. Dibuat mandi juga nggak enak, apalagi dibuat minum itu udah nggak bisa, artinya kan udah kotor banget gitu kan. Nah, bagaimana nasib warga-warga yang tinggal di pinggiran Kali Ciliwung tuh, Bang? Kan kalau Bang Coki itu suka sama Arya Giri tuh suka menyusur sungai Kali Ciliwung tuh, ada rumah-rumah di pinggir kali yang ini rumah, ini kali dia langsung gitu kan. Itu paling kumuh gitu. Iya. Itu nih, ini yang sangat miris sih sebenarnya. Entah kita harus berbuat apa, apakah itu yang tadi saya bilang, apakah itu ada kepentingan atau apa gitu. Kok mereka bisa dapat izin? Kan dari hal seperti itu. Ini bicara Jakarta, ya kan? Bicara Jakarta ini ya mohon maaf nih buat Wagub atau Pak Gubernur gitu kan, atau siapapun lah gitu. Kalau mau melihat Jakarta jangan dari depan. Ini ya dong. Kalau lihat dari depan indah Jakarta. Petugas sudah ada. Petugas kebersihan. Tiap hari disapu PPSU dari depannya nih. Gitu kan. Nah, lihat dari sisi belakangnya. Sisi belakang Jakarta mana sih? Sungai Ciliwung. Lihat gitu loh. Sungai Ciliwung dia. Nah, itu sisi belakang Jakarta yang tadi saya bilang, karena zaman sekarang itu orang sudah membelakangi sungai ya. Bukan ngedepanin sungai. Kalau dulu kan sungai jadi halaman rumah. Gitu. Kalau sekarang jadi sisi belakang. Nah, makanya lihat sisi Jakarta itu dari belakang. Jadi yang namanya mohon maaf nih WC apung gitu kan, yang langsung cemplung gitu. Ya? Padahal kan itu airnya berdampak untuk air tanah. Iya gitu. Betul. Itu bukan hanya awalnya mungkin dari kali, sebelum kali ada yang langsung mungkin di slogan anak kali, ya kan, ada yang begitu juga langsung nyemplung, ya kan. Contoh nih, ini saya langsung mungkin jadi perhatian yang sekarang lagi diperhatikan oleh Wali Kota Jakarta Pusat, anak Kali Krukut, kebun melati ya, kebun melati, kebun kacang, gitu. Coba lihat sisi itu. Gitu. Mungkin kemarin Om Pram sudah ke situ, sudah melihat gitu kan. Pak Gubernur DKI. Iya, udah ngeliat. Nah, itu kan sangat berdampak. Nah,
solusinya gimana gitu kan? Solusi gimana? Nah, itu kan bicara terkait dengan drainase. Ini kan sanitasi airnya. Ya kan? Kan bicaranya harus seperti itu. Gitu. Agar mereka tidak membuang kotorannya atau B3-nya itu langsung ke kali. Oke. Nah, dia ngebuang langsung ke kali. Sorry nih Bang Joki, B3 itu apa tuh? Maksudnya biar audiens ini. Apa namanya, bahan bakar berbahaya. Oh, bahan beracun, Iya, bahan beracun berbahaya. Bahan beracun berbahaya. Maaf, bukan bahan bakar, bahan beracun. Bahan beracun. Bahan beracun berbahaya. Ya kan itu kan B3. Termasuk B3 apa, limbah kotoran manusia iya, gitu. Oh, itu termasuk gitu. B3. B3 itu kan bahan beracun. Gitu. Oh ya. Iya dong. Itu langsung dibuang ke kali itu. Waduh, itu Iya gitu. sangat Itu ini ya, berbahaya. Sangat berbahaya masuk. Sekarang gini, logikanya mereka tinggal di pinggiran kali, gitu. Tinggal di pinggiran kali. Mereka ngambil air dari tanah. Dia buang air besar ke kali dan kalinya nggak jalan. Ya. Kotoran B3-nya nggak jalan, Numpuk ada di situ. Iya. Nyerap nggak ke air? Karena iya dong, karena yang diambil oleh mereka masuk ke tanah ya. Iya, karena yang diambil oleh mereka bukan air tanah dalam. Air tanah dangkal. Oh, yang iya, oke. Iya, air tanah dangkal. Kalau air tanah dalam mungkin gedung yang ngambil. Karena dia pakai mesin SWOT gitu masuk ke dalam. Nah, ini kita berbicara Jakarta nih, berbicara Jakarta. Warga-warga biasa lah ya. Nah, gitu Jakarta. Kalau masyarakat Jakarta mengambil tanah dangkal itu kan ya memang kapasitas mereka mampunya ke situ untuk ngambil tanah dangkal. Ini kita berbicara ambil tanah. Ini kan dampak dari limbahnya mereka nih yang mereka buang ke sungai. Semua segala macam gitu. Nah, kalau seandainya kita ya nggak menyalahkan masyarakat gitu loh, nggak menyalahkan masyarakat dengan isu yang ada, Jakarta akan tenggelam di 2045, bahkan bisa lebih cepat. Saya bilang bisa lebih cepat. Karena apa? Pembangunan yang sekarang sedang berjalan, itu kemajuan gitu apa semua segala macam. Tapi dampak penurunan tanahnya diperhatikan nggak? Tenggelamnya Jakarta itu kan karena dampak penurunan tanah. Kaitannya sama air apa tuh Bang? Karena yang diambil dengan adanya penurunan tanah gitu adalah air dalam. Jadi gedung, bukan hanya masyarakat kan air dangkal yang diambil. Gedung yang mengambil air tanah. Udah gitu ada penyempitan ketika masuk paku bumi. Terus dengan getaran-getaran, misalnya air yang sudah diambil, gedung-gedung yang menancapkan paku bumi menurun dong tanah. Ini ibarat ini tanah nih, ini dia nancap sini ambil air, semakin dalam semakin airnya diambil, itu dia semakin kering ya. Iya, kalau ini kering sisi sebelah sini, jadi kayak kopong. Turun dong. Iya, kayak kopong kemudian terus kosong. Yang di sebelah sini ada lagi air, ketika diambil turun lagi. Gitu. Berarti memang ada dampak penurunan tanah di Jakarta tuh emang kaitannya sangat erat dengan air. Iya. Dengan sungai juga. Dengan sungai. Karena sungainya kotor, kemudian juga jadi air dangkalnya tuh nggak bisa diambil, air tanah dangkalnya nggak bisa diambil, jadi harus semakin dalam. Tapi ketika diambil semakin dalam, resikonya itu semakin besar. Jadi tanahnya itu semakin waduh. Nah, terus ini sangat sangat kompleks ya. Iya, sangat kompleks. Udah gitu banyak kepentingan di situ gitu. Ini kita bicara kepentingan, banyak bicara kepentingan di situ. Ada yang memanfaatkan sumber daya alamnya dengan adanya seperti itu. Wah, digaung-gaungkan, ayo pakai ini, pakai aja air gampang, tinggal bayar segini disalurkan. Gitu. PAM maksudnya? Air PAM. Gitu. PAM airnya dari mana? Dari mana tuh Bang? Ada yang dari sungai, ada yang dari waduk, gitu. Itu sumber daya alam bukan? Iya. Ya kan? Eksploitasi bukan? Gitu. Kenapa masyarakat dilarang ngambil air tanah karena dampak penurunan, tapi harus pakai PAM bayar, sedangkan dia menggunakan sumber daya alam? Itu sumber daya alam dong. Yes. Ya kan? Ya minimal jangan terlalu tinggi biayanya. Minimal mampu lah gitu kan.
masyarakat mampu bisa bayar Insya Allah mampu, air insya gitu Allah, insya kan, Allah. insya Allah mampu gitu untuk bayar air sekian, meminimal gitu, karena dia iya. sudah menggunakan sumber daya alam, namanya kan mengeksploitasi alam, berarti ada sumbangsi perusakan dong, Iya. ini kan, gitu. Oke, Sumbangsi perusakan. saya nyambung nih Bang Jogi. Berarti ini masyarakat ini sebenarnya nggak perlu membayar mahal jika sungai itu bersih. Nah, begitu maksudnya. Oke, Begitu. berarti nggak perlu maksudnya. beli air dari siapa, tapi kan karena air sungai udah bersih, ngapain beli kan gitu kan Ngapain ibaratnya. beli gitu kan.